Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ini adalah jurnal ketujuh saya. Saya Listia Permatasari merupakan peserta Latsar Pemerintah Kota Tasikmalaya, Unit Kerja UPTD Puskesmas Kawalus sebagai apoteker. Hari ini saya akan mereview materi terkait komitmen mutu. Komitmen mutu itu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterkaitan baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Mutu adalah kualitas atau nilai dari suatu produk atau jasa. Dalam hal ini, kualitas dan layanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada masyarakat atau public service. Berdasarkan pengertian dari kedua kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang dan jasa. Dalam hal ini adalah komitmen dari seorang ASN kepada pemerintah atau negara untuk bersama-sama meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Jangan pernah melupakan nilai-nilai dasar komitmen mutu agar produk, baik barang ataupun jasa yang kita berikan itu sesuai standar. Kita sebagai ASN diharapkan mampu mengetahui nilai-nilai dasar komitmen mutu tersebut. Nilai-nilai komitmen mutu tersebut ada 4. Pertama adalah orientasi mutu atau mutu layanan. Komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Dalam hal ini ditunjukkan dengan kinerja dari ASN-nya sendiri yang optimal dalam melayani dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua ada yang namanya efektivitas layanan. Efektivitas layanan ini berarti berhasil guna. Adalah setiap ketercapaian target harus ditargetkan atau direncanakan. Hal ini ditunjukkan dengan ketepatan capaian target layanan bisa dilihat dari jadwal kerja, durasi biaya, dan harapan. Selanjutnya ada yang namanya efisiensi layanan. Efisiensi layanan ini artinya itu berdaya guna, yaitu dapat menjalankan tugas dan dapat mencapai hasil, ditunjukkan dengan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan baik itu waktu, biaya maupun tenaga. Dan yang keempat adalah inovasi layanan. Adanya terobosan atau ide kreatif untuk meningkatkan pelayanan mutu ditunjukkan dengan adanya kreativitas dari aparaturnya sendiri atau ASN-nya sendiri untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Lalu seperti apa penerapan nilai-nilai komitmen mutu ini dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN, yaitu dalam hal pelayanan publik? Saya sendiri sebagai seorang apoteker, upaya saya untuk menerapkan nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien guna memperoleh informasi terkait obat yang dibutuhkan, yaitu dengan cara memberikan konseling kepada pasien dengan pengobatan yang polifarmasi, yaitu pasien-pasien yang memperoleh obat-obatan lebih dari 5 jenis macam obat. Kemudian untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis atau penyakit degeneratif seperti pasien hipertensi dan pasien diabetes,
home care sendiri itu apoteker bertugas untuk memberikan supervisi penggunaan obat kepada pasien usia lanjut dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat dengan harapan tujuan dari efek terapi obatnya itu tercapai. Kemudian di era new normal ini, dengan membuat telefarmasi atau farmasi jarak jauh itu juga bisa merupakan sebuah inovasi dari pelayanan kefarmasian, di mana telefarmasi ini merupakan layanan kefarmasian yang berbasis aplikasi daring yang dapat menjadi alternatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Dengan informasi yang diperoleh dari apoteker melalui komunikasi langsung dengan pasiennya, diharapkan bisa mencegah terjadinya medication error atau dalam pengobatan untuk menjamin keamanan pasien. Di era new normal ini juga, dengan mengatur jarak tempat duduk atau antrian pasien sepanjang 1,5 meter satu dengan yang lainnya, kemudian memastikan pengunjung di dalam apotek atau ruang tunggu farmasi maksimal 40% dari kapasitas, serta melakukan pengecekan suhu pengunjung sebelum masuk ke ruangan tunggu ruang farmasi, yang dimana untuk pasien-pasien dengan suhu di atas 37 derajat tidak diperbolehkan masuk. Itu juga merupakan penerapan nilai-nilai mutu untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Sekian resume yang dapat saya berikan terkait